Di suatu sore, sebuah komplek perumahan yang biasanya tenang dikejutkan dengan kehadiran beberapa mobil polisi dan petugas medis. Di salah satu rumah, seorang ibu yang baru saja pulang dari kerja menemukan putrinya dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Karachi. Kota yang berada di pinggir pantai dan berseberangan dengan Laut Arab ini adalah kota terpadat di Pakistan dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa. Oleh karena itu, tidak heran bila Karachi merupakan pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan bagi warga Pakistan. Pada tanggal 18 Februari 1994, di sebuah sudut kota Karachi, lahir seorang gadis kecil yang kemudian diberi nama Ruwina Irani. Ruwina adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Rushad Irani, berusia 4 tahun lebih tua darinya. Kedua orang tuanya bernama Bahrem dan Toran Irani. Sejak kelahiran Ruwina, keluarga ini sangat bahagia, terutama Rushad. Dia sangat senang karena tidak lagi merasa kesepian dan memiliki teman bermain. Bahkan saat Ruwina mulai sekolah, kedua kakak beradik ini selalu terlihat bersama dimanapun berada dan bermain dengan teman yang sama di sekolah. Berbeda dengan kakaknya yang pendiam, Ruwina sangat ceria dan pandai bergurau meramaikan suasana. Meskipun terkadang agak sedikit keras kepala, kedua kakak adik ini selalu akur dan tidak pernah bertengkar. Sementara itu, bagi kebanyakan warga, hidup di Pakistan tidaklah mudah karena negara itu sering terjadi demonstrasi akibat konflik politik dan tidak memiliki sistem pendidikan yang bagus. Sedangkan Bahrem dan istrinya sangat ingin kedua anaknya dapat mengenyam pendidikan tinggi suatu hari nanti. Oleh karena itu, pada tahun 1989, keduanya mencoba peruntungan dengan mengajukan permohonan menjadi warga negara Amerika Serikat. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, pada tahun 2004, permohonan mereka ternyata disetujui dan seluruh keluarga ini akhirnya berangkat menuju Amerika Serikat untuk mulai tinggal di sana. Mereka sekeluarga kemudian tinggal menetap di Wichita, sebuah kota kecil yang berada di negara bagian Kansas. Secara perlahan, keluarga Irani mulai beradaptasi dengan tempat tinggal baru mereka. Behram mendapat pekerjaan di bagian logistik sebuah perusahaan retail, sedangkan istrinya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ruwina dan kakaknya pun mulai bersekolah. Akan tetapi beradaptasi di sekolah bukanlah perkara mudah. Apalagi waktu itu baru 3 tahun berlalu sejak serangan 11 September di New York. Banyak masyarakat Amerika masih curiga dengan warga pendatang. Sehingga kedua kakak adik ini dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Meskipun demikian, mereka selalu bersama melewati masa-masa sulit dan berusaha beradaptasi dengan yang lain. Singkat cerita, Ruwina bisa cepat membaur dengan budaya baru. Dia bahkan bergaya bicara, bertingkah laku, dan memiliki selera pakaian yang sama seperti remaja Amerika pada umumnya. Saat duduk di bangku sekolah menengah, gadis ini memiliki banyak teman karena hampir semua orang senang berada dekat dengannya. Pada bulan Mei 2012, Ruwina akhirnya lulus sekolah tingkat menengah dan melanjutkan pendidikan di Wichita State University, mengambil jurusan psikologi karena dia sangat ingin menjadi seorang psikolog suatu hari nanti. Sementara itu Rushad, kakaknya, juga berkuliah di universitas yang sama, mengambil jurusan criminal justice. Berbeda dengan kebanyakan remaja Amerika yang memilih keluar dari rumah saat sudah berkuliah, kedua kakak adik ini masih tinggal di rumah orang tua mereka. Tapi pada tahun 2014, Ruwina memutuskan untuk pindah kuliah ke Kansas State University karena ingin merasakan seperti remaja lainnya, hidup mandiri jauh dari orang tua. Sebagai informasi, Kansas State University hanya berjarak 2,5 jam berkendara dari kota Wichita. Di universitas barunya ini, Ruwina secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Dan Owens. Dan bukan orang asing karena dia juga berasal dari Wichita dan teman bermain kakaknya sejak kecil. Dan Owens adalah anak orang kaya. Keluarganya tinggal di sebuah rumah indah di dekat pinggir danau. Setelah lulus SMA, Dan bergabung menjadi tentara nasional
dan sempat dikirim bertugas ke Timur Tengah. Saat dalam penugasan itu, Den sempat menderita luka di bagian kepala sehingga harus dipulangkan balik ke Amerika. Setelah tidak lagi menjadi tentara aktif, Den kemudian memilih untuk mulai kuliah di Kansas State University. Hubungan Den dan Ruina sempat dekat selama 2 bulan sebelum akhirnya gadis itu mendapat perawatan di rumah sakit akibat menderita infeksi usus dan kembali tinggal di Wichita bersama orang tuanya. Setelah tinggal berbeda kota, keduanya tetap menjaga hubungan baik dan saling memberikan perhatian satu sama lain. Ruina tahu Dan pernah beberapa kali pulang ke Wichita tapi tidak pernah menemuinya. Pernah suatu hari, Dan mengajak Ruina makan malam di sebuah restoran. Setelah menunggu cukup lama, Ruina akhirnya pulang karena Dan tidak kunjung datang dan mengirim sebuah pesan singkat mengungkapkan perasaan kecewanya. Jujur Den, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kamu selalu melakukan ini. Kamu bilang suka padaku, tapi menghilang selama 3 minggu dan kembali dengan bahasa yang sama. Kamu juga pernah bilang kita harus bicara dan menghilang lagi. Aku tidak masalah kalau diriku bukan prioritas dalam hidupmu karena kamu sibuk. Tapi kamu juga harus sadar kalau aku juga punya kesibukan dan kamu tidak bisa main datang dan pergi sesukamu. Setelah kejadian itu, Ruina berusaha melupakan Den dan fokus belajar menyelesaikan kuliah secepatnya. Dia juga bekerja paruh waktu di sebuah tempat penitipan anak. Which one has more? That one has more? Okay. Pada tanggal 25 Mei 2016 adalah hari bahagia bagi keluarga Irani. Suami istri Irani merayakan hari pernikahan putra mereka Rushad. Pesta pernikahan itu berlangsung sangat meriah karena dipenuhi oleh para kerabat yang datang dari luar kota dan semua orang terlihat bersenang-senang dalam acara pesta itu. Dan juga terlihat di antara para tamu undangan yang hadir dan sempat berbicara akrab dengan Ruina. 2 tahun sebelumnya, Rushad diterima menjadi anggota polisi di sebuah kota kecil bernama Derby yang berjarak tidak jauh dari Wichita. Oleh karena itu, setelah menikah, Rushad akan keluar dari rumah orang tuanya dan membawa istrinya tinggal di kota yang tenang dan nyaman itu. Singkat cerita, 2 bulan setelah pernikahan itu, Dan dan Ruina resmi menjadi sepasang kekasih. Rushad sempat meyakinkan orang tuanya bahwa pacar adiknya itu adalah pria baik-baik dan berasal dari keluarga baik-baik juga. Mereka sudah saling mengenal cukup lama, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Baru 1 bulan hubungan mereka berjalan, Ruina sangat senang ketika menerima sebuah kartu ucapan selamat hari jadi dari kekasihnya. Di dalam amplop juga terdapat sebuah surat. Dan menuliskan bagaimana perasaan hati dan keinginannya agar mereka berdua dapat segera menikah serta memiliki keturunan secepatnya. Ruina lalu menghubungi kekasihnya itu dan menjelaskan bahwa dirinya belum berpikir menikah, apalagi memiliki keturunan dalam waktu dekat. Menurut Ruina, fokus utamanya adalah bisa lulus kuliah secepatnya dan meniti karir sebagai seorang psikolog. Dia baru mau menikah setelah semua mimpinya itu tercapai. Pada awalnya, Dan bisa menerima keputusan itu. Tapi 2 minggu kemudian, Dan kembali mengungkit masalah pernikahan dan mendesak Ruina membuktikan perasaan cinta dengan menikah dengannya. Dan juga berkata bahwa mereka sudah cukup umur dan kedua orang tuanya ingin dia segera memberikan cucu-cucu untuk mereka. Setelah berpikir cukup lama, Ruina akhirnya terpaksa mengakhiri hubungan asmara mereka. Dan tidak bisa menerima perpisahan itu dengan baik. Dia berusaha menghubungi Ruina hampir setiap hari, akan tetapi gadis itu tidak pernah menjawab panggilan masuk atau membalas pesan singkat dari mantan kekasihnya itu. Dan lalu mengirim pesan singkat pada Rushad dan bertanya mengapa adiknya tidak bisa dihubungi sama sekali. Rushad sempat terkejut menerima pesan itu dan bertanya pada adiknya. Setelah tahu keduanya telah putus dan Ruina tidak ingin kembali lagi bersama, Rushad membalas pesan Dan dan menyuruh temannya itu agar berhenti menghubungi atau adiknya akan membuat laporan polisi. Setelah itu semua tenang,
tidak ada lagi panggilan masuk atau pesan singkat bertubi-tubi seperti hari sebelumnya. Pada tanggal 3 Oktober 2016 sekitar pukul 4:10 sore, pihak kepolisian menerima sebuah panggilan 911. Hello? Hi, this is Sedgwick County 911. Yes, my daughter. I came home right now and she's full of blood. Somebody's hit her. I don't know what happened. She's full of blood. Please send somebody quickly. Perempuan yang melakukan panggilan 911 itu ternyata Toran. Dia baru saja pulang bekerja dan menemukan putrinya terbaring di ruang tengah dengan wajah tertutup oleh darah. Beberapa anggota polisi dan petugas medis yang tiba di sana segera melakukan pertolongan pertama dan melarikan gadis itu ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, dokter memastikan Ruina menderita luka di bagian kepala akibat terjangan timah panas. Rusyad yang mendengar kabar adiknya terluka parah segera berkendara dari kantornya menuju rumah sakit. Setibanya di sana, beberapa petugas polisi mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertanya siapa yang dia curigai memiliki motif melukai adiknya. Rusyad lalu tanpa ragu menyebut nama Dan Owens. Setelah memberikan keterangan, Rusyad melihat banyak teman adiknya sudah tiba di rumah sakit untuk berdoa dan memberikan support bagi keluarganya. Seorang dokter kemudian menghampiri dirinya dan memberitahu bahwa luka yang diderita Ruina ternyata sangat parah dan sebagian besar otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Benar saja, sekitar pukul 2:48 sore keesokan harinya, Ruina akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Gadis malang yang masih berusia 22 tahun itu harus pergi untuk selamanya sebelum seluruh cita-citanya tercapai. Sementara itu, para petugas polisi tidak menemukan bukti kerusakan apa-apa di tempat kediaman keluarga Irani, kecuali sebuah lubang di kaca jendela dekat ruang makan. Petugas forensik juga menemukan selongsong peluru senjata api kaliber 45 di dekat daerah perapian dan tidak ada barang berharga yang hilang dari dalam rumah. Oleh karena itu, polisi menduga si pelaku orang dikenal dan melakukan aksinya atas dasar dendam pribadi. Berdasarkan pengakuan Rusyad dan bukti-bukti yang ada, beberapa anggota polisi segera mendatangi tempat kediaman Den. Setibanya di sana, Den membukakan pintu dan menyambut para petugas dengan dingin. Ketika polisi memberitahu bahwa Ruina sedang dalam keadaan koma di rumah sakit, Den sama sekali tidak terkejut atau memperlihatkan reaksi apa-apa. Dia bahkan tidak bertanya apa yang terjadi atau ingin tahu di mana rumah sakit mantan kekasihnya itu dirawat. Polisi langsung menahan Den untuk dibawa ke kantor polisi dan menjadikannya tersangka utama dalam kasus ini. Setelah diinterogasi, Den langsung mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku sangat marah karena Ruina telah memutuskan hubungan secara sepihak dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Padahal selama ini, dia merasa telah berbuat baik dan tidak pernah berbuat salah apa-apa pada gadis itu. Den mengaku mengawasi rumah mantannya sejak pagi hari. Lalu sekitar pukul 1 siang, saat Ruina tiba di rumah, Den masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci. Ketika sudah berada di dalam, pria itu mengaku terkejut mendengar suara teriakan Ruina dan tidak sengaja menarik pelatuk senjata api di tangannya. Setelah melihat gadis itu terkapar, Den segera kabur dan membuang senjata api miliknya di sebuah empang. Sementara itu, Ruina harus meregang nyawa selama 3 jam sebelum mendapat pertolongan petugas medis. Saat sidang kasus ini dimulai, jaksa penuntut menuduh Den telah merencanakan aksinya secara matang, bukan tidak sengaja seperti pengakuannya. Selain itu, Den tidak bisa menjawab mengapa dia tidak segera lapor polisi atau menghubungi petugas medis bila memang dirinya tidak sengaja melukai mantan kekasihnya itu. Padahal menurut dokter, nyawa Ruina kemungkinan dapat diselamatkan bila diberi pertolongan tepat waktu. Pada tanggal 20 Desember 2018, 2 tahun berlalu sejak Ruina meninggal dunia, Dan Owens, mantan tentara yang berusia 29 tahun pada saat itu, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman minimum 25 tahun penjara.
Setelah Ruina tiada, tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang tahu bahwa gadis itu pernah menandatangani sebuah surat wasiat kalau dirinya ingin mendonorkan organ tubuhnya bila suatu hari meninggal dunia. Oleh karena itu, organ tubuh paru-paru, hati, kornea mata gadis itu akhirnya didonorkan pada orang yang membutuhkan. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.